아니, 앞으로 필요한 건 원상을 몰아낼 명분이다. 어젯밤에 어디 있었는가? 전하, 올라뵈어서 송구합니다. 주간, 용서하여 주시오. 한 번만 더 그때 그 미소를 볼 수 있으면 있는 곳 지어도 좋습니다. Kabar meninggalnya Tuan Chu telah sampai di telinga Han Su dan yang lain. Sementara di istana, keributan terjadi. Para cendekiawan di seluruh Joseon berkumpul di rumah eksekutif Yu dan mengajukan permintaan pribadi. Tentu saja hal itu membuat raja marah. Salah satu menteri mengusulkan untuk mencopot jabatan eksekutif Yu. Namun semua menteri yang di sana meminta raja untuk mempertimbangkannya. Keputusan raja sudah didapat. Ia memutuskan untuk tetap mencopot eksekutif Yu dari jabatannya. Setelah melakukan itu, raja tampak merasa menang dari eksekutif Yu. 명분을 만들어준다면 더욱 좋겠지. Cerita beralih pada Kang Eun-soo, adik Han Su yang kini telah mengelola sebuah bar. Ia dengan sengaja menggoda para menteri dari Han Song-bu agar tidur dengannya. Tentu saja itu adalah rencana yang ia buat dengan eksekutif Yu. Rupanya dulu Eun-soo diusir oleh ibu mertuanya terkait kasus suap yang melibatkan kedua orang tuanya. Hidupnya seakan hancur. Saat ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, hal yang tak diinginkan bahkan menimpanya. Saat itulah eksekutif Yu datang dan menolongnya. Sejak saat itu, Kang Eun-soo meminta eksekutif Yu untuk membalaskan dendam. Ia mengira bahwa kerajaan yang telah membunuh kedua orang tuanya. Setelah mendengar kabar kematian Tuan Chu, Han Su segera mendatangi TKP. Hakim Yu juga berada di sana. Melihat Han Su, Hakim Yu lantas menanyakan alibi Han Su pada malam kejadian. Bagaimanapun juga, Han Su adalah orang terakhir yang berselisih dengan Tuan Chu. 추대감 같은 사람을 살해할 정도라면 아주 대단한 사람이겠다. Han Su kemudian pergi ke tempat pedagang senjata tajam. Ia memilih sebuah belati kecil. Di sana Hakim Yu juga tiba. Ia meminta Han Su untuk menjauhi Sowon karena semua kasus yang dialami Han Su bisa saja membahayakan Sowon. Mendengar itu, Han Su segera kembali ke Suwon-gak. Namun keadaan di sana begitu sepi, tak ada seorang pun yang terlihat. Han Su semakin panik, tak ingin kenangan masa lalu tentang orang tuanya kembali terulang. 어머니? Han Su langsung memeluk Sowon begitu gadis itu muncul. Saat itulah ia memecat Sowon sebagai asistennya dan memintanya menjauh. Ia juga akan kembali tinggal di rumah kapalnya. 그럼 이 칼은 왜? 네 몸은 네가 알아서 지키라고. 난 너 못 지켜주니까. Namun Han Su harus merasa cemburu saat melihat Hakim Yu keluar dari Suwon-gak bersama Sowon. Rupanya Hakim Yu saat itu sedang memberikan surat yang telah ia janjikan pada Han Su. Han Su meminta Hakim Yu untuk bertemu dengan Putri Yeonju. Han Su kemudian mulai membuat rencana untuk menemui raja. Ia membuka konsultasi hukum pada semua orang dan yakin bahwa salah satu kasus mereka bisa membuatnya pergi menemui raja. Rencananya tak membuahkan hasil. Semua masalah yang datang padanya hanya masalah kecil yang bisa ia selesaikan dengan mudah. Han Su terlihat marah saat tahu bahwa uang yang mereka dapat dari konsultasi Dong-chi gunakan untuk menraktir kliennya. Ia mengejar Dong-chi dan tiba-tiba dua orang menyerang Dong-chi. Rupanya raja telah berada di sana untuk menemui Han Su. Han Su langsung bersujud meminta maaf karena tak mengenali rajanya. 전하, 올라뵈어서 송구합니다. 주간. 개의치 말거라. 예고도 없이 불쑥 찾아온 Raja meminta Han Su untuk menyelesaikan sebuah kasus. Sebelumnya, raja telah menunjuk seorang pria bernama Kwon untuk menjadi menteri. Namun kakak Kwon meninggal dan Kwon dituduh sebagai pelakunya. Raja meminta Han Su untuk mencari kebenaran tentang kasus tersebut. Dan jika bisa, raja meminta untuk mengeluarkan Kwon dari tersangka. 꼭 원하시는 답을 갖고
찾아 뵙. Di Suwon-gak, Yeonju membaca surat Hansu lalu membalasnya. Ia bersedia menemui Hansu di purnama berikutnya. Namun, saat melihat tulisan tangan Hakim Yu, Yeonju menyadari bahwa donatur Suwon-gak yang begitu mengaguminya adalah Hakim Yu. 한윤대감이 어르신이었어. Tuan Cho terlihat mendatangi belati yang digunakan Eksekutif Yu untuk membunuh Tuan Chu. Eksekutif Yu juga memberikan perintah untuk mengurus belati itu. Hansu dan Dongche pergi ke rumah Pak Kwon. Hal pertama yang ia lakukan meneliti jasad mendiang dan menyimpulkan penyebab kematian. Setelah itu, ia menginterogasi penghuni rumah satu persatu, termasuk istri dan juga para pelayan. 그날 저는 술 시중을 들었을 뿐입니다. 청소년은 그때 바로 자기 방으로 자러 갔습니다요. 애비랑 혼인시켜주겠다고 했더니 벌써부터 네 섹시... 그 사건이랑은 아무런 상관이 없소만. Sementara itu, Yeonju kembali menemui Hakim Yu untuk mengutarakan kekesalannya karena Hakim Yu menyamar menjadi donatur Suwon-gak. Ia meminta Hakim Yu untuk berhenti melakukannya. Sepeninggal Yeonju, Hakim Yu tampak bersedih. Ia membakar surat yang selama ini ia kirim pada Yeonju, tapi rupanya ia masih tak bisa melakukannya hingga tangannya terbakar. Saat itulah Ensu datang dan membantunya. Hakim Yu tampak tak mengenal Ensu, namun Ensu justru mengatakan bahwa ia adalah kekasihnya. Dulu, rupanya mereka pernah menjalin sebuah hubungan menjadi sepasang kekasih. 가자. Mendengar bahwa Ensu selama ini menunggunya, Hakim Yu teringat dengan dirinya sendiri. Ia lantas mengejar Yeonju. Hakim Yu meminta Yeonju memanfaatkan dirinya untuk menjatuhkan Eksekutif Yu asalkan ia bisa selalu di samping Yeonju. Alasan ia melakukan itu karena Yeonju pernah tersenyum padanya, membuatnya memiliki seisi dunia. Ia merindukan senyuman itu. 그 미소만으로 세상을 다 가진 듯했습니다. 그때 그 미소를 볼 수 있으면 전 길가에 핀 이름 없는 꽃이어도 좋습니다. Kim Yu lantas memeluk Yeonju dan tanpa mereka sadari, Hansu menyaksikan mereka. Tak lama meratapi kekecewaannya, Hansu lantas menghampiri mereka. Hansu meminta Yeonju bersamanya karena jika Yeonju bersama Hakim Yu, maka Yeonju semakin dalam bahaya. Hansu bersama Yeonju terlihat tertawa di tengah hujan, sementara Hakim Yu hanya bisa menatap kepergian mereka. Keesokan harinya, Hansu kembali menginterogasi keluarga Kwon. Tepat saat itu juga, Hakim Yu tiba di sana setelah meneliti keadaan mendiang. Hakim Yu meminta semua orang mencari senjata pembunuh. Senjata pembunuh akhirnya ditemukan, yaitu sebuah pisau kecil milik pelayan kesayangan mendiang. Namun Hansu merasa ada yang janggal, apalagi saat pelayan itu menyerahkan senjata pembunuhnya dengan sukarela. 애비는 범인이 아닙니다. 애비가 범인이라면 저한테 그렇게 목숨보다 아깝겠습니까? Keesokan harinya, setelah pelayan itu dibawa ke penjara, Hansu memprovokasi pihak keluarga bahwa ada kaki tangan yang terlibat. Semua orang tampak panik mendengarnya. Malam harinya, Hansu dengan sengaja menyamar menjadi pelayan dan menempati kamar pelayan itu. Orang asing yang bukan anggota keluarga itu lantas mendatanginya. Rupanya, orang itu adalah paman raja yang bernama Tuan Chongwon. Rupanya dari awal, Yeonju sudah tahu bahwa pisau itu adalah milik pamannya dengan adanya ukiran di pisau tersebut. Namun, ia belum mengatakan pada Hansu dan memilih memberitahu Hakim Yu lebih dulu. 막아야 합니다. Rupanya pelayan itu Tuan Kwon bawa 3 bulan lalu dari rumah Tuan Chongwon. Hansu merasa semuanya telah direncanakan oleh Eksekutif Yu untuk menekan keluarga raja. 이 일을 빌미로 왕실을 압박하려는 거야. Setelah tahu bahwa kasus itu untuk menjebak raja, Hakim Yu dan Yeonju memutuskan untuk menutupi kasus tersebut. Jika raja terlihat goyah, Eksekutif Yu pasti akan lebih berkuasa. Dia bahkan menculik pelayan itu. Namun atas permintaan Tuan Kwon, Hansu bersikeras melanjutkan penyelidikan. Hansu tak mengerti mengapa Yeonju begitu mengkhawatirkan raja. Ditambah lagi mengapa Yeonju begitu mengkhawatirkan kasus tersebut. Ia meminta Yeonju agar tidak ikut campur dalam situasi berbahaya itu. 소원이나 소원이답게 살아.
Malam harinya, Hansu memenuhi undangan Tuan Chongwon untuk minum bersama. Di sana, Hansu memprovokasi Tuan Chongwon bahwa pelayan itu selingkuh dengan pembantu Tuan Kwon. Hansu memancing agar Tuan Chongwon bertindak. Saat Hansu mabuk, Tuan Chongwon mendatangi pembantu Tuan Kwon dengan penuh emosi. Ia tak terima saat pembantu itu selingkuh dengan pelayan Tuan Kwon. Rupanya, pelayan itu bukan pelayan kesayangan Tuan Kwon, melainkan kesayangannya. Rupanya, Tuan Chongwon lah yang menyuruh pembantu itu untuk membunuh kakak Tuan Kwon. Ia juga memberikan alibi bahwa malam itu pembantu itu sedang berada di rumahnya. Saat itulah Hakim Yu tiba di sana dan langsung menangkap Tuan Chongwon. Namun ayahnya tiba-tiba muncul dan mengambil alih Tuan Chongwon. Setelah kasus tersebut, eksekutif Yu meminta Ibu Suri untuk membatalkan pengangkatan Tuan Kwon menjadi menteri. Ia juga memperingatkan Ibu Suri untuk mengawasi Yeonju. 아끼는 공주, 연주 공주. 너희들 왜? Akhirnya, Raja memilih untuk melepaskan jabatan untuk Tuan Kwon. Tuan Chongwon diasingkan dari istana, sementara pembantu yang membunuh kakak Tuan Kwon diberi hukuman penggal. Hakim Yu terlihat mendatangi ayahnya dan meminta ayahnya yang berkuasa untuk menikahkannya dengan Yeonju. Ayahnya tampak tak percaya mendengar itu. Dulu, ayahnya membuat tunangan itu karena meminta Hakim Yu untuk memata-matai keluarga kerajaan. Namun saat ini jika pernikahan dilakukan sama sekali tak ada gunanya. Namun Hakim Yu masih bersikeras untuk menikahi Yeonju. Hansu telah menerima surat dari Putri Yeonju dan menunggunya di tempat yang telah mereka janjikan. Namun bukan Yeonju yang datang, melainkan orang lain. Saat Yeonju tiba di tempat perjanjian, Hansu sudah tidak ada. Hakim Yu juga mengatakan bahwa Raja memberikan surat darurat. Semua itu pasti terkait dengan ancaman eksekutif Yu pada Ibu Suri agar mengawasi Yeonju. Hansu terlihat pingsan di dalam sebuah kereta. Begitu ia bangun, ia sudah berada di dalam hutan. Sebisa mungkin ia berjalan sampai di rumahnya. Namun ia terkejut saat beberapa polisi menggeledah rumahnya dan menemukan belati yang digunakan untuk membunuh Tuan Chu. Tentu saja seseorang tengah menjebaknya atas pembunuhan Tuan Chu. Tepat saat itu, Yeonju tiba di sana dan mengatakan bahwa Hansu sedang bersamanya di hari kejadian. Polisi yang melihat Yeonju ikut campur mendorongnya bahkan terjatuh. Saat itulah Hakim Yu datang dan mengatakan bahwa Yeonju adalah putri Yeonju, putri mendiang sang raja. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana terlihat menunduk hormat. Sedangkan Hansu hanya menatap Yeonju tak percaya dengan mata berkaca. 공주님.